Tok tok tok, Sinematok masih dengan host kece yang satu ini ya guys. Nah, kita udah masuk bahkan ke akhir tahun nih guys. Dan di bioskop makin lama makin banyak banget film gong. Dan jadi kali ini aku bakalan spill ada lebih dari 10 film-film seru yang bisa kalian tonton sepanjang Desember. Dan aku bakalan bagi menjadi 3 grup nih. Grup pertama, ini adalah film-film yang udah lama tayang di bioskop. Jadi kalau kalian masih ada di daerah kalian, sorry guys, itu ada hari Minggu pagi. Jadi kalau kalian masih ada kalau film ini masih ada di daerah kalian, langsung aja gas. Maaf ya, agak bergetar. Nah, kayaknya udah nih. Nah, di grup pertama ada film-film yang udah lama tayang di bioskop. Jadi kalau masih ada di daerah kalian bisa langsung gas nonton secepatnya sebelum nggak ada. Kalau mungkin udah kelewatan, bisa dipantengin aja kapan bakal rilis di OTT kesayangan kita semuanya. Nah, yang pertama ada film judulnya Bila Esok Ibu Tiada. Nah, dari judulnya aja nih udah terlihat menguras air mata gitu ya. Karena menceritakan tentang seorang ibu. Nah, ini film tuh cocok banget buat tontonan bersama keluarga, apalagi akhir tahun dan segala macam ini ya. Apalagi film ini juga ada orang ngetok palu. Nah, apalagi film ini tuh genrenya drama keluarga yang diadaptasi dari novel yang judulnya juga sama, bestseller juga, karya dari Nagiga Nurayati. Nah, film ini tuh menggambarkan hubungan seorang ibu dalam mencukupi kebutuhan keempat anaknya dan juga menjaga keharmonisan antara mereka gitu setelah suaminya meninggal. Film ini udah tayang tanggal 14 November yang lalu, jadi marilah kita Jadi ayo genggam erat jemari ibu, bapak, saudara, kakak, adik kalian semua ke bioskop. Kalau masih ada, dan jangan lupa bawa tisu untuk menyeka air mata. Nah, ada nih film kedua, judulnya Wicked. Nah, buat penikmat film musikal, film Wicked ini cocok mungkin ya buat kalian. Jadi film ini tuh menceritakan tentang persahabatan dua penyihir dengan latar belakang yang berbeda. Nih, ada penyihir cantik rupawan yang populer dan juga penyihir berkulit hijau yang diremehkan. Nah, penasaran kan persahabatannya tuh kayak apa sih sebenarnya? Gimana kok penasaran? Kalau pemerannya ada Cynthia Erivo dan juga Ariana Grande. Thank you. Next ada Gladiator. Siapa di sini yang udah lahir pas Gladiator yang pertama dirilis? Kalau aku sih jelas belum ya. Sama halnya dengan film Avatar yang butuh lebih dari 1 dekade buat dapat sequel. Film Gladiator yang kedua juga udah datang ke layar lebar nih. Kembali dengan cerita yang tentu berpusatkan pada kekuasaan dan juga balas dendam. Kita bakalan mengikuti kisah Lucius sebagai gladiator di Colosseum dan usahanya merebut kembali kejayaan Roma. Jadi buat kalian yang udah nonton Gladiator yang pertama, wajib sih nonton kelanjutan si kisahnya ini. Dan selanjutnya ada film Cinta Dalam Ikhlas. Nah, film dari adaptasi novel lagi nih dengan judul yang sama, karya Abhay Aditya. Nah, film produksi Star Vision ini menghadirkan Adisti Zara dan juga Abun Sungkar. Reuni kali ini ya mereka nih. Setelah Mariposa di tahun 2020 dan 12 cerita Glenn Anggara tahun 2022. Mereka dipertemukan lagi di film yang sama. Nah, menariknya Abun Sungkar kini naik kelas menjadi seorang pemeran utama. Menceritakan tentang Attar yang kehilangan sosok ayah dan bertemu dengan gadis muslimah bernama Ara. Lantas bisakah Ara mengubah pandangan hidup dan menghadirkan kebahagiaan buat Attar? Silahkan ditonton film. Kemudian ada beberapa honorable mention nih diantaranya. Yang pertama ada buat film Red One, film action komedi mengenai penyelamatan Santa Claus yang diculik. Film ini diperankan oleh banyak artis ternama seperti Dwayne Johnson, Chris Evans, dan masih banyak lagi. Next ada juga film We Live in Time, yaitu film drama romance yang bakalan mencampur adukan emosi kita semua. Apalagi diperankan oleh duet maut yaitu Florence dan juga Andrew Garfield nih guys. Oke, di grup kedua ini nih isinya film-film yang baru tayang di Desember, jadi fresh from the oven ya guys. Dan jujur ini gong sih film-filmnya. Di antaranya ada film Cinta Tak Seindah Drama Korea. Imaginary. Kali ini kembali dengan film yang gak kalah seru atau mungkin gak kalah sedih kali ya. Nah, dengan tema dan latar ala-ala drama Korea nih tentunya. Film ini tuh bakalan bercerita tentang sosok Dea yang berlibur sama pacarnya di Seoul, Korea Selatan. Namun ternyata bertemu sama mantannya sekaligus cinta pertamanya di sana. Deretan pemainnya tuh gak usah ditanya lagi, ada Lutesha, ada Gandhira Bimo, Jerome Kurnia, dan masih banyak lagi. Nah, jadi wajib banget
Ini jadi film yang harus ditonton kalian semua. Apakah cinta itu seindah atau tidak seindah? Kalian harus tahu. Next, film Guna-Guna Istri Muda. Kalau kata Ahmad Dhani, senangnya dalam hati kalau beristri 20. Gimana dengan judul film ini ya? Guna-Guna Istri Muda ini film produksi dari Falcon Pictures yang diperankan oleh Anjasmara dan juga Lulu Tobing. Nah, film ini bergenre horor, menceritakan tentang seorang istri muda yang menggunakan segala cara termasuk ilmu hitam buat menghancurkan keluarga. Nah, loh, apa kata Ahmad Dhani? Next, ada film Megalopolis. Yang suka film-film sci-fi atau science fiction nih berkumpul dulu nih ya. Film ini tuh bakalan memiliki semacam latar utopia New York masa depan yang dipenuhi dengan politik korup dan tidak stabil. Nah, dari dari sini kita akan mengikuti Caesar, yaitu seorang seniman yang pengen banget memperbaiki semua hal tersebut gitu. Caesar sendiri akan diperankan oleh Adam Driver beserta sejumlah bintang-bintang lainnya. Jadi kalian gak akan mau ketinggalan film ini. Dan sudah lama ditunggu-tunggu untuk rilis di Indonesia. So, harus nonton. Next, ada Kraven the Hunter. Nah, pencinta komik Marvel, terlebih lagi pencinta Spider-Man nih. Sini kumpul dulu. Kumpul ya, kalian kenalkan sama Sergei Kravinov alias Kraven. Tokoh villain yang berusaha memburu Spider-Man. Nah, kini hadir dalam sebuah film layar lebar dengan universe yang sama dengan manusia laba-laba itu. Setelah dari Venom The Last Dance, ia belum juga menampakkan jaring laba-labanya. Akankah pada film Kraven the Hunter ini menampilkan pertarungannya dengan Spider-Man? Aku juga berharap gitu dan kita tonton aja ya. Next ada Racun Sangga. Nah, kalian udah baca kisah santet pemisah rumah tangga dari Kalimantan yang viral di X itu bukan? Kalau aku tuh sempat baca tuh scroll. Nah, sekarang akhirnya diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Judulnya juga Racun Sangga gitu. Nah, film horor yang menceritakan tentang pasangan yang baru menikah, ada Maya dan juga Andi. Awalnya mereka tuh hidup harmonis. Namun tidak lama Andi tuh mulai terserang penyakit yang gak jelas asal-usulnya. Sampai akhirnya mereka menyadari bahwa semua ini adalah ulah racun sangga, yaitu santet yang terkenal di Kalimantan yang tujuannya berusaha untuk memisahkan mereka, bahkan mengancam nyawa mereka gitu. Buat kalian yang mau memberdirikan bulu kuduk dan merinding, langsung aja boleh duduk di bioskop buat nonton filmnya. Di grup ketiga ada film-film yang akan datang di pertengahan hingga akhir bulan Desember nih guys. Jadi pantau terus bioskop-bioskop kalian nih ya, listnya nggak bakal kalah seru. Oke, yang pertama ada Sonic the Hedgehog 3. Nah, siapa yang udah nungguin kelanjutan dari petualangan si Sonic, Knuckles, dan juga Tails nih. Kali ini mereka bakalan berhadapan dengan Shadow the Hedgehog dan Keanu Reeves sebagai pengisi suaranya. Wow, pasti fans-fans game Sonic udah nggak asing lagi ya sama Shadow ini. Dan yang udah nonton trailernya juga pasti notice kalau tidak hanya Dr. Eggman yang akan muncul di film ini, tapi juga bakal ada kakeknya nih. Jadi kita tunggu aja di bioskop bagaimana filmnya, pasti bakal seru guys. Yang kedua ada Second Miracle in Cell No. 7 nih. Kayaknya jarang ya ada miracle tapi buat kedua kalinya gitu kayak. Tapi nyatanya bakal ada nih film Second Miracle in Cell No. 7. Masih dengan duet kesayangan kita semua, yaitu Vino G. Bastian sebagai Dodo dan Gracia Abigail sebagai Kartika. Sequel ini tuh akan melanjutkan kisah perjuangan Dodo Rozak untuk hidup bersama si putrinya Kartika ini, melewati berbagai konflik sistem hukum dan juga bersama dengan bantuan teman-teman Dodo yang di penjara. Nah, kita tunggu aja nih ya pemirsa, semoga kita semua diberikan kesiapan untuk menangis. Oke, itu dia sejumlah film yang tersedia dan bakal ada di bioskop kesayangan kalian. Gak usah pikir panjang lagi, mumpung habis liburan langsung aja gas nonton. Listnya banyak banget dan sia-sia gitu, mubazir kalau nggak ditonton. Jadi gak usah nanyain lagi aku mau nonton apa aja yang harus ditonton, karena aku mau liburan dulu. This tadi itu sekaligus sebenarnya menjadi akhir dari Cinema Talk episode kali ini. So, terima kasih buat pemirsa yang udah nonton. Ini saatnya aku, Ines, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Cinema Talk selanjutnya hanya di Divya 4 TV. Si Ucok sosmednya kena stok, tok Cinema Talk. Dah.
Nah, film ini tuh udah tayang, belum tayang filmnya.